Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, masuk hadis ke-17 masih bab taubat. Hadis yang ke-17 adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Man taba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari sebelah barat, taballahu alaihi, maka Allah pasti menerima taubatnya seseorang yang bertaubat tersebut. Jadi barang siapa yang bertaubat dari dosa apapun, ya, dari dosa apapun, sebesar apapun dosanya itu, kok taubatnya sebelum matahari terbit dari barat, maka dosanya atau taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau bahasa singkatnya, pintu tobat masih terbuka lebar. Pintu tobat masih terbuka lebar. Tidak ada alasan kita mengatakan bahwa dosanya sudah terlalu banyak, dosanya sudah terlalu besar, apa mungkin Allah menerima tobat dunia. Asalkan tobatnya sebelum terbit matahari dari barat. Hari ini terbitnya alhamdulillah masih dari timur, di barat adalah tenggelam, ya. Jadi terbit dari baratnya besok kalau sudah mendekati betul-betul mendekati kiamat. Yang balullahu taubatan min ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at idza waqa'at fi halatit tamakun. Tobatnya seorang hamba pasti diampuni oleh Allah. Tobatnya seorang hamba pasti diterima oleh Allah. Bahkan Allah memaafkan dan menghapus dosa-dosa apabila tobat itu dilakukan fi halatit tamakun. Memang di waktu di mana Allah menerima tobat itu. Wa min dzalika an taqwa min taqib qablatul syamsi min maghribiha, di antara waktu diterimanya tobat adalah ketika matahari belum terbit dari barat. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan." Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada saat di hari sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhanmu datang,
la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang yang mendadak pada hari itu akan tidak diterima. Pada suatu hari yang tanda kebesaran Allah itu datang, maka la yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang yang mendadak pada hari itu tidak diterima. Lam takun amanat min qablu, yang tidak beriman dari sebelumnya. Masuk Islam setelah matahari terbit dari barat, beriman taubat setelah matahari terbit dari barat, maka la yang paku nafsan iman, tidak bermanfaat. Awal sahabat imaniha khaira, atau dia beriman dan beramal baik, tapi pada saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika matahari sudah terbit dari barat. Hatta tatlu'a asyamsu min maghribiha. Di sini digambarkan dalam hadis ini berarti waktu dimulainya taubat adalah sebelum matahari terbit dari barat. Fa idza ra'an nasna manu ajma'u, karena ketika orang itu melihat matahari terbit dari barat, berbondong-bondong semuanya beriman kepada Allah. Bahkan iblis pun sampai sekarang itu masih minta-mintanya, dan dia mengancam mau bertobat sebelum matahari terbit dari barat kurang sedikit. Jadi mungkin dia punya jam ya, terbitnya sekarang jam berapa, jam 5 lebih 17 atau berapa, jadi dia mau tobatnya itu jam 5 lebih 15, jadi kurang 2 menit dia mau bertobat. Kan meskipun dosanya sebesar apapun diampuni oleh Allah, tapi dia tidak sadar, lupa, tiba-tiba dia melihat mataharinya sudah nongol. Maka pada saat itu iblis nangis meraung-raung dan bolong-bolong iblis semua. Wadai kahina layan fa'u nafsan imanuna, karena pada saat itu iman seseorang adalah tidak diterima kalau imannya mendadak pada hari itu. Kalau imannya dari sebelumnya ya bermanfaat, tapi dosa-dosa yang belum ditobati pada saat itu tidak diterima. Ini berarti waktu diterima tobat dalam hadis Abu Hurairah ini adalah sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian hadis yang ke-18 ini syarat tobat yang kedua, yaitu hadis dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ya, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa dan selalu menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selagi belum waktu gor-gor. Berarti kalau syarat yang pertama adalah sebelum terbit matahari dari barat, maka syarat yang kedua adalah sebelum waktu gor-gor. Kalau terbit matahari dari barat, insya Allah masih lama. Meskipun dia tidak tahu waktunya kapan, tapi masih lama, karena ada tanda ini itu. Kalau mempelajari tanda-tanda akhir zaman itu banyak, fase-fase itu banyak. Tapi kalau gor-gor ini yang bisa jadi ya nanti siang, nanti sore, ya tidak tahu. Waktu gor-gor itu waktu di mana roh itu sudah sampai ke tenggorokan. Waktu gor-gor syakaratul maut yang rohnya itu sudah di tenggorokan. Karena orang mati itu roh itu sudah dari bawah, kaki dulu gitu, naik gitu. Nah, kalau ada orang yang kakinya sudah mati, kaki saya kayak mati ini. Kalau naik kan semua kaki terus naik terus. Nah, sampai tenggorokan berarti namanya waktu gor-gor. Kalau tadi tobat sebelum akan bertobat sebelum matahari terbit, ternyata dia nggak mendapatkan waktu itu, ya tiba-tiba tahu mataharinya sudah terbit, itu adalah tobatnya iblis yang tidak diterima. Tapi tobat yang pada saat waktu gor-gor dan tobatnya tidak diterima, contohnya adalah tobatnya Fir'aun, laknatullah. Itu kan mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dia tenggelam di tengah lautan. Ketika nyawanya sudah dalam tenggorokan,
Qur'an bunyi amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tidak diterima Tuhannya karena sudah waktu gorgor. Malam di gorgir malam tabluk ruhuhu al-qulqu. Sebelum roh itu sampai kepada tenggorokan. Wahiyah halatun niza itu sakaratul maut, proses kematian. Fayaqul bimanzilati syai' alladhi yatawarrar bi al-marid, seolah-olah adalah sakit yang terakhir, ya. Wa huwa ja'alus syirab bil fam thumma tartibuhu ila aslil hulqum fala yaktali'un. Waktu gorgor ini kalau dengan mereaksikan entah keluarga dengan siapa, entah di rumah atau di rumah sakit, ada orang sakit sudah, ya kalau lihat aja sampai gini ada yang matanya melihat ke atas ketika dikasih minum 1 sendok dikumpul nggak ditelan itu sudah gor itu sudah gor. Kasih itu pernah mengurangi mau mati pernah ya? Itu gor diminum kan dikumpul. Maka orang bilang gor segrum gitu ya. Nah karena air sudah tidak masuk karena rezekinya itu sudah habis. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah habis ya. Maka apalagi makanan sate boleh ya. Air putih 1 sendok saja sudah tidak bisa masuk. Lantak bertaubat di halatil gorgor wayah halatil niza. Jadi tobat dalam 2 waktu tidak diterima. 1 setelah matahari terbit dari barat, dan 2 setelah waktu gorgor. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu 'alallahi, kepada Allah, lilladzina ya'maluna su'a, hanya bagi orang-orang yang melakukan kejelekan maksiat, bijahalatin, asalnya adalah jahalah itu bisa bermakna bodoh, tidak tahu, tidak sadar. Lumayan tubuna, maka kemudian mereka bertaubat min qaribin, min qaribin segera. Jadi kami itu berarti segera bertaubat, melakukan dosa, maksiat, kemudian bertobat. Wa ulaika yatubullahu 'alaihim, maka yang demikian itu Allah akan menerima tobat mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah adalah aliman hakiman, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa qul man taba qabla al-maut, dan setiap orang yang bertobat sebelum mati, maka tabrak mengkorek namanya tobat dari dekat, yang disebut sumaya tubuh namin kori, tobat sebelum mati, tobat sebelum gorgor, tobat sebelum matahari terbit dari barat. Walaisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut, dan bukanlah tobat itu bagi orang yang melakukan dosa dan tobatnya ketika kematian telah mendatanginya. Kemudian baru bilang, qala inni tubtu an, maka dia mengatakan sekarang aku bertobat ya Allah, padahal sudah aku bertobat. Wa alladzina yamutuna wa hum kufar, dan tobat itu bukan bagi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Itu sudah tidak diterima tobatnya, mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alimah, yang mereka itu kami sediakan bagi mereka siksa yang sangat sakit. Li'annal abda huwa al-maut, qala Malik ibnu Huwairits, yaitu sunasa. Jadi bahwa yang dimaksud adalah sebelum
kematian mendatanginya. Kalau kematian telah mendatanginya, artinya gor-gor sudah mendatanginya, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalamnya bal Allah tabaraka wa ta'ala taubatul Fir'aun. Tadi sudah disebutkan Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Kenapa? Karena kaset udah waktu gor-gor. Harusnya dia pas masuk itu pas baru mau tenggelam taubat, tapi belum, masih mau nyawa tadi kok kejar Fir'aun. Tapi setelah nyawa didorongkan dia baru bertaubat. Ya, dalam Al-Quran surat Yunus yang disebutkan wajah wazna di Bani Israil al-Bahra ma'at ba'ahum Fir'aunu wa juluduhu bagian wa adunan. Dan aku memberikan jalan kepada Musa, kepada Bani Israil, Musa dan Bani Israil melewati lautan. Wajah wazna di Bani Israil al-Bahra ma'at ba'ahum Fir'aun wa juluduhu, maka Fir'aun dan tentaranya mengikuti dari belakang, ya, aduan, ya, bagian wa aduan, dalam keadaan sombong dan permusuhan yang sangat mikir-mikir terjadi. Terus siapa saja hatta ida atrafahul waktu, ketika sudah tenggelam, terus nyawanya ditenggorokan, bilang amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun itu menyatakan aku orang muslim, tapi kaset. Kadung sudah gor-gor. Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illalladzi, kecuali tidak amanat bihi banu Israil, yang Bani Israil mengimaninya. Yang dikejar itu yang beriman, wa ana minal muslimin. Dan aku bahkan di situ tidak menyatakan kami, meskipun dia ngejar bersama tentara, tapi sudah mikir urusan diri. Wa ana, bukan wa nahnu minal muslimin, wa ana, aku muslim ya Allah, aku muslim, aku tobat, aku beriman sebagaimana imannya orang Bani Israil. Al-ana wa qad asaita, ya, sekarang enggak diterima, kamu telah asaita, ya, kamu telah sombong, kamu telah bermaksiat, kamu telah menantang, ya, koplu sebelumnya waktu kaminal musibin, dan kamu adalah seorang yang membuat kerusakan di muka bumi. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka, ayat ini yang luar biasa Al-Quran itu, ya. Fal yauma, dari sejak hari ini, Al-Quran ini, Al-Quran 1500 tahun yang lalu sudah ngomong, fal yauma nunajjika bi badanika, sejak hari ini aku selamatkan jasadmu, aku selamatkan jasadmu, bi badanika, badan. Kalau tobatnya nggak akan diterima, tapi jasadmu, ya, badanmu selamat, nggak rusak sedikit pun. 1500 tahun yang lalu informasinya. Kalau tenggelamnya mungkin sudah ribuan, ya. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Musa itu berapa? 2000 tahun itu berapa? Berarti 3000 tahun, ya. Kalau sekarang 3500 atau 4000 tahun, badannya masih utuh dan bisa dilihat di museum di Mesir. Jadi dengan kalau umroh plus Mesir, belum jasadnya Fir'aun, ngerti ya Allah, sebelum sombong mereka udah bebaya mau rumah orang ganteng maksudnya, anak orang, dan contoh, dan ini 1500 tahun yang lalu Al-Quran mengatakan seperti itu, dan hari ini ternyata benar-benar ditemukan tahun berapa itu Fir'aun ditemukan di Laut Merah itu, kemudian diselamatkan, kemudian sekarang ditaruh di museum. Litakuna liman khalaqaka ayat, kata Allah, agar menjadi tanda, agar menjadi pengingat, menjadi ayat bagi orang-orang yang datang setelahmu, ya Allah. Luar biasa, ya. Wa inna katsira minan nas an ayatina la ghafilun, karena kebanyakan manusia itu mereka pada lupa dari ayat-ayat kami. Jadi syarat diterimanya tobat dalam dua yang menyangkut dengan waktu. Yang pertama sebelum terbit matahari dari barat, yang kedua
sebelum waktu yang tobatnya sudah terbit dari matahari dari barat adalah iblis, yang tobatnya sudah waktu golor adalah Fir'aun laknatullah. Semoga waktu yang masih panjang ini, insya Allah yang masih longgar ini, insya Allah yang pintu tobat masih dibuka lebar oleh Allah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita segera bertobat dari dosa-dosa kita dan Allah mengampuni maksiat dan dosa kita. Amin. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.